Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan kita di Alur Merdeka Ruang Kolaborasi dalam rangka meningkatkan kompetensi kita dalam menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Selawat teriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pengajar praktik yang telah hadir pada kesempatan kali ini, ya, kawan-kawan hebat saya dari Aceh Jaya dan Maluku, ya, yang tergabung di dalam kelas 1195 Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh, ya, PGP Angkatan 11. Nah, teman-teman, kita sudah berada di satu modul penutup sebelum modul penutup, ya, 3.2. Di modul ini kita diajak untuk mengenali, ya, apa saja nih nantinya saat baik kita sebagai seorang guru maupun sebagai kepala sekolah ataupun pengawas, ya, teman-teman, untuk kita kenal bahwasanya ternyata modal itu tidak selalu harus dikaitkan dengan dana ataupun uang, ya. Tetapi ternyata kita diajak untuk dapat mengelola, ya, 7 modal utama yang kita miliki di sekolah, ya, untuk menggerakkan sekolah menjadi sekolah yang mampu lah, ya, menjadi tempat penumbuhan karakter, penumbuhan kemampuan kognitif, ya, yang tepat bagi anak-anak kita, ya. Baik, saya sudah mengucapkan selawat teriring salam belum, ya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, baik, karena apa, teman-teman? Karena syafaat Rasulullah lah yang kita harapkan nanti dapat menjadi penolong kita di hari akhir nanti, ya. Jadi banyak-banyaklah kita berselawat, gitu. Jangan sampai kita terlupa. Nah, kawan-kawan, kita akan segera share screen kegiatan hari ini biar cepat, ya. Jadi teman-teman banyak waktu untuk leluasa di dalam board nanti. Kita berada pada modul 3.2, ya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana ruang kolaborasi sesi 1 forum diskusi. Paket modul besarnya adalah pemimpin pembelajaran dan dalam pengembangan sekolah. Nah, di modul 3.2 ini kita akan bersama di ruang kolaborasi sebanyak 3 jam pembelajaran, ya, di sesi 1 ini. Agenda kita akan pembukaan, nanti kita akan berefleksi tentang pembelajaran modul, kemudian ada aktivitas pokok sesi 1, berefleksi setelah pembelajaran dan penutup. Nah, di pembukaan kita akan berada nih selama hanya 5 menit saja, ya, kemudian ada refleksi pembelajaran selama 20 menit, aktivitas pokok sesi 90 menit, kemudian refleksi aktivitas pembelajaran 15 menit, dan penutup selama 5 menit. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita semua, ya, dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Nah, sekali lagi, sumber daya di daerah untuk sekolahnya, ya, dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Nah, kesepakatan belajar kita masih seperti biasa, teman-teman, ya. Nah, kita menghargai, memiliki kesempatan berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kalau ada yang satu berbicara maka yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, kita mengenal
ada satu pendekatan ya, pengembangan komunitas. Ya, bagaimana kita sekolah itu kan juga merupakan sebuah komunitas ya. Komunitas besar yang di dalamnya ada komunitas-komunitas lagi ya. Ada mungkin komunitas belajar di dalamnya, ada juga komunitas mungkin ekstrakurikuler murid ya, ataupun kegiatan lainnya ya, yang semestinya itu semua dapat dikembangkan saat kita melakukan pendekatan berbasis aset ya. Di eksplorasi konsep, teman-teman sudah melihat ya, bagaimana ada sebuah gambar ya, yang menunjukkan seorang yang menggali lubang ya. Ada fenomena, ada tumpukan tanah dan ada lubang. Saat kita berpikir aset, teman-teman ya, kita melihat tanah itu dapat menjadi aset dan lubang itu dapat menjadi aset. Sebagai contoh, orang yang pola pikirnya positif. Lubang yang terbentuk apa nih ya? Apakah bisa saya manfaatkan untuk praktikum anak-anak? Mungkin sekedar melihat bahwasanya struktur lapisan tanah teratas seperti apa ya? Ataupun tanggung nih, lubang segini gede kita jadiin kolam ikan, macem lah gitu ya. Sementara tanah yang dimiliki juga dapat dimanfaatkan ya. Tetapi bagi orang yang memang dia berpikir negatif ya, dia melihat, aduh udah ada lubang nih. Dia melihat itu sebagai masalah ya, kekurangan. Waduh, udah ada tumpukan tanah di sini buat tidak rapi dan lain-lain. Nah, padahal kita itu selalu diajak untuk ya mau melakukan pendekatan berbasis aset di kelas-kelas kita, di rumah kita ya, dimanapun kita berada. Berpikir aset itu sebenarnya kalau dalam ajaran agama kita tahu bersyukur, itu dia ya, atas apa yang kita miliki dan kita merasa itu dapat kita kembangkan untuk pengembangan apakah rumah tangga kita, diri kita ya. Nah, orang yang bersyukur dia akan melihat ya, waduh saya ini kayaknya bersyukur nih, anak saya sudah agak lumayan besar, jadi saya bisa nih meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti kegiatan pelatihan mandiri barangkali. Nah, dia akan bersyukur seperti itu ya. Jadi tidak selalu apa ya, orang berpikir aset itu intinya menurut saya itu orang yang pintar bersyukur ya. Nah, semboyan orang berpikir aset adalah kurangi keluhan, buktikan dengan aksi nyata. Itu dia, ya. Jangan kerja kita ngeluh aja. Nah, oke. Adik, jadi pendekatannya itu adalah bagaimana Asset Based Community Development ataupun disingkat dengan ABCD ataupun pengembangan komunitas berbasis aset ataupun dikenal dengan PKBA kalau bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata pada saat kita melakukan eksplorasi konsep, kita melihat ya, ada 7 aset utama sebenarnya ya. Setiap sekolah memiliki 7 aset utama. Itu pakem Bu Intan, boleh ditambahkan yang kenapa tidak ya, tetapi yang dikelompokkan oleh peneliti barangkali dalam bentuk 7 aset utama. Oke, saya mau hari ini harus aktif semua. Di kolom chat silakan mencontohkan modal manusia sebagai aset. Silakan, apa nih contohnya? Ya, manusia dikatakan modal. Ya, manusia. Silakan. Modal manusia ini maksudnya apa dan contohnya. Contohnya saja langsung, nggak usah definisi. Silakan. Boleh ada yang raise hand kalau mau. Silakan. Pak Rizal tidak bisa bergabung. Nah, kenapa ya? Bagus, Bu Dewi. Sebentar, kenapa Pak Rizal tidak bisa bergabung? Salah link enggak? Sebentar ya, saya chat beliau ya. Sudah, Bu. Nah, sudah masuk? Tadi nggak bisa bergabung, nih udah masuk Pak Rizal. Oh, oke. Padahal auto adminnya sudah saya tekan ya teman-teman.
Apa dia nih? Oke, saya lihat jawabannya. Ayo teman-teman, lebih aktif lagi. Bu Suryani, Bu Nur Hafsah, silakan Bu. Saya tunggu jawabannya Bu. Bu Hema juga, silakan. Bu Erna. Ada yang ingin reset sebentar. Siapa yang reset Bapak ini? Tidak terlihat. Iya, Ibu Erna maksudnya seperti apa Bu? Iya. Oke. Modal manusia. Tadi pertanyaan modal manusia ya, Bu ya. Iya, contohnya siapa? Manusia. Ya. Oke. Ya, teman-teman yang lain benar ya. Modal manusia. Iya. Bu Hema, modal manusia seperti pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan. Mungkin ditambah dengan manusianya ya. Kalau di sekolah manusia itu bentuknya siapa? Kepala sekolah, guru, Sekolah. pengawas sekolah, Iya. ya. Jadi kepala sekolah yang berpengetahuan, kepala sekolah yang cerdas, dan kepala sekolah yang berketerampilan. Tapi ditanya modal manusia, berarti kita yang manusia di sekolah itu siapa? Tidak ada yang menuliskan pendidik ya, penjaga kebersihan, operator sekolah, itu semua modal Ibu. Kenapa yang terbayang di kita kepala sekolah doang? Jadi mungkin kita mulai dari yang terkecil dulu, siswa, kemudian mungkin biar mudah ya, ingat naik lagi ke guru, ya. Kemudian di sana ada wakil kepala sekolah, pengawas, atau kita mau mulai dari tenaga kependidikan sampai dengan abang kantin itu adalah modal, ya, modal manusia. Penjaga kantin sekolah, ya, penjual di kantin sekolah itu dia. Oke, contoh modal sosial, silakan teman-teman. Biasanya terkendala di modal politik nih. Oke, KKG PGRI. Ya, itu modal sosial Bu Dewi ya, hubungan antar individu. Nah, hubungan antar individu di sekolah itu bentuknya apa nih kira-kira biasanya? Selain selain sekedar ngobrol, saling silaturahmi, apa nih yang lain? Komunitas praktisi, oke. Yang dalam sekolah. Kita kita sekarang nih rata-rata sekolah punya apa nih? Iya, komunitas belajar ya teman-teman ya, itu termasuk ya. Nah, oke. Untuk modal politik, silakan. Contohnya seperti apa? Oke, Bu Dewi, bisa diberikan contohnya gimana kira-kira, Bu? Perlu perlu saya lakukan penjelasan, teman-teman?
Iya, Pak Perlu, John. Bu. Oke. Kami kurang paham. Baik. Modal politik ini tidak selalu harus berbasis pilkada, pemilu, pilpres, dan lain-lain, ataupun menghubungi partai tertentu untuk membantu sekolah kita. Ya, politik itu sebenarnya bagaimana kita dapat memanfaatkan yang seperti disampaikan Pak John dan Bu Dewi, ya, bagaimana kebijakan, ya, dapat membantu sekolah kita. Sebagai contoh, Bu, pada saat saya datang ke sekolah, saya pernah bilang, ya, di sekolah saya itu ada peraturan, maksudnya tidak tertulis, tetapi dilakukan oleh semua anak, ditandai dengan lapangan parkir yang dipenuhi sepeda motor anak. Padahal mereka adalah siswa SMP. Di sana saya menerapkan modul berapa Bu kira-kira yang saya pakai? Untuk akhirnya saya itu dapat merubah. Tidak ada lagi anak yang membawa sepeda motor. Menurut Ibu, diawali dengan modul berapa itu? Pemikiran saya. Jadi saya saya termotivasi ini dengan penyegaran instruktur kemarin, ya, di mana saya mendapat kesempatan untuk menjadi instruktur pemandunya para instruktur, ya. Ya, jadi dengan contoh-contoh begini teman-teman itu lebih cepat, ya. Yang pertama saya ambil kan keputusan nih, ya, bahwasanya saya melarang. Kenapa saya melarang? Prinsip pengambilan keputusan yang telah saya pelajari di modul 3.1, ya. Nah, saya harus mencermati, ya, apakah ini bujukan moral ataupun dilema etika. Menurut Ibu, ini bujukan moral apa dilema etika, Bu? Yang saya alami pada saat melihat anak-anak itu bawa sepeda motor, tapi saya kepingin melarangnya. Nah, tetapi teman-teman saya itu mengatakan, jangan dilarang Bu Intan, nanti mereka makin lari, kita makin kekurangan siswa. Nah, situasi yang saya hadapi menurut Bapak Ibu itu bujukan moral atau dilema etika? Oke, yang betul bujukan moral. Kenapa Bu Suryani? Karena Bu, kalau bujukan moral itu dia bertentangan dengan aturan, Bu. Ya, udah cukup, itu saja jawabannya sudah boleh, ya. Adalah situasi di mana saat kita, ya, kita pertama, tapi Bu Dewi benar juga dalam hal ini. Saya juga berpikir pertama, ya, itu dilema etika. Saat saya melakukan 9 langkah pengujian keputusan, di langkah keempat itu melakukan uji, Bu. Jadi uji pertama saja sudah gagal, uji legal, ya, di mana tidak siswa SMP berdasarkan regulasi dan uji legal dan uji regulasi udah gagal. Kenapa? Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang lalu lintas, peraturan lalu lintas, siswa di bawah 15 tahun, siswa yang boleh membawa sepeda motor adalah siswa dengan usia adalah manusia dengan usia 18 tahun. Nah, dia ini kan masih 15 tahun. Nah, jadi itu berarti karena ada satu uji saja sudah salah, itu adalah bujukan moral. Bujukan moral mengarah yang kita pelajari, kita harus katakan itu tidak. Nah, ya. Nah, ini modul guru penggerak, contoh modul guru penggerak menyelamatkan saya. Saya bismillah jalan, ya. Karena keputusan saya apa, Bu? Berbasis kebajikan universal, ya. Keputusan saya berpihak pada murid, loh di mana? Membahayakan dia. Berarti kan saya berpihak pada murid nih. Saya jaga dia. Dan yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Siapa berani yang tuntut saya atas kebijakan saya itu? Saya kuat di sini. Itu ya, Bu, ya. Nah, modal politik bermain saat saya, ya, meminta orang di sekitar sekolah saya melalui Gecik Gampung barangkali untuk bekerja sama dengan saya. Ayo, jangan ada yang kasih anak-anak tuh parkir di rumah Bapak Ibu. Bisa bantu saya? Itu saya sedang memainkan modal politik, bahwasanya kebijakan yang saya ambil didukung oleh orang lain. Terus siapa lagi Bu yang saya bisa minta bantuan? Selain Gecik Gampung, orang sekitar, siapa lagi Bu? Yang berurusan langsung dengan sepeda motor nih siapa nih?
kepolisian, Bu. Iya, Polsek Ule Kareng, tempat di mana sekolah saya berada. Ya, kerjasama dengan kepolisian, karena sebelum pun saya ambil, polisian sudah bilang, Bu Intan, kami setelah bersepuluh tahun lebih gagal ini menertibkan sekolah ini. Ayo Bu, buat satu. Nah, itu modal politik, teman-teman. Ya, bagaimana kita menjalin komunikasi. Sekarang siswa merokok di luar siswa, saya mudah banget, nggak perlu saya keluyuran, ya. Narah hubung jelas, ya. Begitu ada yang kelihatan, masyarakat foto, Bu, kirim ke kita. Nah, itu saya memanfaatkan, boleh juga mungkin dari lihat modal lingkungan ataupun modal politik, itu keduanya, ya bisa. Nah, clear ya, teman-teman ya. Nah, untuk menyadarkan anak untuk nggak ngerokok, nggak pakai narkoba, sama siapa kita bisa minta bantu atas kebijakan kita nih? Gimana Bu? Kalau kita nih Pak ini yang SMP SMA, saat kita nggak mau anak kita itu ngerokok, ya kita udah larang sih, tapi siapa yang bisa kita ajak lagi nih? Kita mainkan politik kita untuk mengajak. Siapa Bu? Pak Rijal, siapa nih kira-kira? Ya, kepolisian, selain kepolisian. Puskesmas mungkin bisa Bu untuk mantap Bu Suryani, mantap. Puskesmas. Kalau di Calang barangkali tidak ada Badan Narkotika Nasional, tapi kita punya BNN di sini. Ya, kalau Bu Suryani dan Bu Erna barangkali langsung ke ke kepolisian. Di sana ada bagian orang yang menangani untuk mensosialisasi dan sebagainya. Jadi udah paham ya Bu ya, modal politik seperti apa. Nah, sekarang mari kita beranjak ke modal agama dan budaya. Jadi clear dulu ini, baru kita melangkah ya. Silakan Bu. Kira-kira gimana, apa nih maksud modal agama? Saya kasih pertanyaan pemantik ya. Anak SD kelas 6 barangkali sudah mulai melihat HP, barangkali kita khawatir di sana dia mulai melihat, dia udah mulai puber ya Bu ya. Anak SMP kelas 1 udah tahu seneng antara satu kelas dengan anak laki-laki dengan anak perempuan, benar ya Bu ya. Nah, fenomena masih kecil udah kita lihat Bu ya, yang dia nonton drama Korea ya, di mana cowok-cowoknya itu di sekolah so sweet sama anak-anak perempuannya ya, nyentuh kepala, nyentuh anggota tubuh yang lain ya, untuk menunjukkan rasa sayang ya. Nah, di mana di sini? Itu contoh pemantik modal agama itu sangat berperan. Silakan. Ya, Bu Erna Yunida ya. Agama itu menjadi, dari kasus yang saya cerita ini Bu, supaya Ibu ininya ngelihat tidak hanya dari karakter, pembentukan karakter. Maksudnya karakter itu kan banyak gitu. Saya ingin maksudnya contohnya langsung kontekstual. Dari yang saya ceritakan tadi nih. Fenomena ginilah, anak sekolah masih kecil udah tahu pacar-pacaran. Kita nggak mau dia bahaya ke depannya nanti. Di mana nih modal agama berperan? Ayo. Modal agama dan budaya berperan. Benar, moral sosial benar. Yang saya tanya ini budaya dengan agama. Kok pesantren jawabannya teman-teman? Kalau kita jawab pesantren, anak kita berarti anak sekolah kita tak antar pesantren semua. Terus sekolah kita siapa yang sekolah nih? Jelas sekali nih agama dan budaya. Ayo teman-teman elaborasi. Kata-kata agama. Agama itu apa Bapak Ibu? Tuntunan yang mengantarkan keselamatan, betul nggak? Betul.
Nah, Bu Teti itu panjang lebar tuh. Tetapi saat saya bertanya kontekstualnya dengan cerita saya tadi apa? Coba. Jadi saya yang salah atau gimana ya? Saya nggak mau jawab, teman-teman. Ya. Kaitkan modal agama dan budaya dengan perilaku anak kita sekarang ini. Perilakunya udah jelas, yang saya maksud itu adalah pacaran di bawah umur. Nah, apa peran agama sama budaya di sana? Itu coba gimana? Ibu Siti Hasanah, coba Bu. Coba Ibu. Ibu Nur Hafsah. Ibu Dewi. Nggak mau lagi saya, nggak mau lagi di kolom chat, ngomong aja. Karena di kolom chat itu jadinya bias ya, karena sulit untuk menulis ya, mungkin kalau ngomong langsung saya malah paham. Ayo open mic. Bu Erna, yuk Bu Erna. Apa hubungannya Bu? Bu Intan bilang ada hubungan antara anak-anak yang pacaran itu ya dengan agama dan budaya. Ya Bu Intan, mungkin hubungan antara masyarakat mungkin Bu. Jadi Gimana? kan sekarang kalau di masyarakat sekarang itu yang anak-anak jalan-jalan udah dianggap biasa gitu. Jadi dari masyarakat itu Bu, memberi peluang. Iya, itu berarti kan tidak menjadi modal, Ibu. Yang Ibu sampaikan itu adalah mengapa ini terjadi. Yang saya tanya, mengapa modal agama dan budaya itu dapat memperbaiki keadaan ini, Bu? Modal itu kan untuk sesuatu yang positif. Ya Bu, mungkin dari agama dengan kita sholat, kita membiasakan anak-anak untuk sholat. Jadi dari situ terjagalah keimanannya dia mungkin Bu. Bukan mungkin Ibu, memang pasti ya. Ya, Sholat itu pasti tiang ya. agama. Ayo nih kita jangan aduh gimana nih? Saya jadi takut ini. Saya tanya Bu, kita di Ya. dalam ini agama Islam semua. Islam membenarkan nggak Bu pacaran Bu? Enggak Bu. Oke, budaya orang kita, orang Aceh, kearifan lokalnya, kanun kita bahkan merajam Ibu. Kanun kita itu, iya kan? Nah, mengapa kita Ya. tidak menjawab dari tadi agama itu adalah tuntunan? Dengan modal agama yang kita berikan kepada anak-anak itu, dia tahu yang dia lakukan itu salah, teman-teman. Iya enggak? Benar enggak saya bilang? Yaitu saat agama itu dijadikan modal. Jadi kok mesti kemana-mana nih, saya baca nih kolom chattingnya nih ya. Nah, Bu Teti menjawab, tetapi lebih kepada apa definisi agama, tapi tidak ada konteksnya. Kemudian nggak ada budaya kita gitu Bu. Dia ngelihat itu kan mungkin dari film Korea, dari film Cina, ya. Dari film Indonesia yang usianya belum untuk makanan dia. Tapi budaya kita lah yang mengajak, agama kita terutama yang mengajak. Nah, dalam Islam itu boleh nggak kita berdekat-dekatan dengan bukan mahram kita? Itu dia sudah selesai jawabannya. Saat modal agama itu menyelesaikan Ibu. Mungkin kalau Ibu berpikirnya dengan modal uang saja ya, mungkin kita akan keluar ide kasih uang, asal kalian putus ya. Uang diambil, dia janjian kalau setelah itu dengan uangnya itu.
Nah, itu dia modal agama dan budaya. Ayo teman-teman ya. Nah, oke. Kira-kira udah paham nih tentang modal agama dan budaya? Saya tidak direspon loh. Nah, tolong direspon. Karena apa, teman-teman? Ini kita emang udah diputuskan ya, bahkan di angkatan 12 nanti di eksplorasi konsep fasilitator itu mendampingi CKP-nya. Karena dikhawatirkan mutu kita ini tidak bagus ya. Karena apa? Maksudnya mutunya kita tidak bagus, maaf nih. Teman-teman, kita terlalu banyak contoh, kawan-kawan. Jadi saat pengerjaan tugas kita suka menggunakan ya contoh-contoh dari yang lain ya, angkatan lain yang kadang-kadang contoh itu belum tentu benar. Sekedar dia selesai tugas kita ikutin. Entah benar entah enggak pun itu kita enggak tahu ya. Nah, makanya di angkatan 12 nanti itu program guru penggerak itu di sesi eksplorasi konsepnya fasilitator benar-benar mengawal. Ya. Nah, saya juga merasa bersalah nih saat saya mengecek pemahaman kawan-kawan ya. Di sini belum kuat kita. Apa yang mau kita kolaborasikan di ruang rukol ya, itu dia. Modal fisik tahu ya teman-teman ya. Modal fisik. Nah, nanti waktu kita berada di room, ini kita tidak berbicara tentang sekolah kita saja. Misalkan nih, Bu Siti Hasanah, Bu Suryani, Bu Hema satu kelompok. Ini misal ya. Nanti boleh pilih memang salah satu sekolah-sekolah siapa. Tetapi tugas kita bukan hanya melihat modal di sekitar situ, di sekolah itu. Makanya disuruh yang satu daerah. Siapa tahu sekolahnya lain pagar aja antara Bu Siti sama. Tapi boleh pilih satu sekolah anggota, tetapi anggotanya itu adalah yang berdekatan. Contohnya Bu Hema, mungkin kalau yang dekat-dekat Alu Penyaring itu siapa? Nah, seperti itu. Ya. Nah, di Alu Penyaring itu ada UTU misalnya ya. Nah, apa nih modal fisik yang bisa kita manfaatkan? Ya. Modal fisik tahu ya teman-teman ya. Berupa ruang serbaguna, balai desa, barangkali kalau di sekolah kita aula. Ya, mungkin di sekolah lain ada musolanya, ya, bisa kita pinjam, itu modal fisik. Nah, modal lingkungan alam, paham sendirilah. Bu Intan di dekat kami kayaknya kebun sawit, Bu. Kami pinggir pantai, Bu. Apa nih yang bisa kita lakukan? Dan modal finansial ini baru berupa uang, tidak melulu hanya dana BOS, ataupun kalau ada dana komite. Coba pikirkan modal finansial apa lagi yang bisa kita harapkan untuk kemajuan sekolah kita, ya, yang untuk dimanfaatkan di sekolah kita. Nah, aktivitas apa saja nih yang kita lakukan di modul 3.2 sebelum sesi rukol? Ayo, berarti kita mulai dari diri dan melakukan eksplorasi konsep ya. Nah, ini tadi sudah materi yang sudah dipelajari pada eksplorasi konsep. Nah, teman-teman, sebenarnya ini adalah mind map substansi modul ya. Mengapa tadi saya kuatkan di 7 aset itu, supaya kawan-kawan nanti dapat berkolaborasi di room-room kecil ya, untuk bisa menemukan modal agamanya di sisi apa gitu ya, modal politiknya seperti apa, jadi nggak ada kesalahan lagi. Nah, jadi di pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kita itu diajak untuk selalu berpikir aset. Jadi kita kenali dulu, ada pendekatan berbasis kekuatan, ada berbasis kekurangan, ya. Asset based thinking, ya, dan deficit based thinking. Bagaimana mengubah paradigma kita semua dari ABT menjadi DBT. ABT asset based thinking, DBT deficit based thinking, ya. Kenapa DBT itu hanya menyebabkan kita itu motivasinya lebih ke arah negatif sih sebenarnya, mencari-cari kesalahan ya. Nah, lebih bagus kita maksudnya apa nih yang daripada kita asik menyalahkan saja ya. Lebih baik kita mencoba untuk memanfaatkan aset sekolah kita. Sebentar ya teman-teman, saya ada telepon. Izin saya angkat sebentar. Halo?
Baik, teman-teman kita lanjut ya. Nah, jadi sekali lagi paradigma berpikir kita, ya, sudut pandang kita sekarang adalah tidak memikirkan kekurangan, tapi apa nih kekuatan. Ya. Punya seorang guru yang mungkin menguasai IT itu aset. Punya seorang guru yang jago masak itu aset. Ya. Punya seorang guru yang selalu datang tepat waktu dan dia tidak terlambat, ya, itu aset. Dibanding dengan punya seorang guru mungkin yang terlambat, bagaimana membuat dia itu menjadi aset. Nah, jadi kita semua diajak untuk berpikir aset, ya. Kemudian dalam pengembangan sebuah komunitas, terutama komunitas sekolah yang sehat, ya, dan tangguh, resilient itu tangguh, ya. Ibaratnya dibanting pun nggak masalah dia, tahan banting, ya, daya lentingnya kuat. Nah, kawan-kawan ini daya lentingnya kuat. Karena saya tahu semua kita punya masalah, tapi teman-teman tidak suruh dengan itu, ya. Bisa percuma kita udah belajar KSE, kompetensi sosial emosional, ya. Dan kita paham, ya, tidak juga dan kita punya kebutuhan dasar manusia, ya, yang kalau memang tidak tercukupi kita akan berusaha mencukupinya dan lain-lain, teman-teman, ya. Kemudian ada kita kenal 7 model aset tadi yang udah kita cermati. Kenapa tadi saya fokus ke sana supaya di ruang kolaborasi kawan-kawan nggak di bor nanti teman-teman tidak kaget lagi, ya. Nah, kemudian mari memandang sekolah sebagai sebuah ekosistem itu, ya, haruslah terjadi pengembangan ke arah menuju perubahan ke arah yang lebih baik, ya, dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah itu masing-masing. Nah, baik. Saya akan segera membuka breakout room. Kita ada 3 kelompok, kawan-kawan, ya. Boleh saya tidak bisa membagi kelompok karena saya tidak tahu teman-teman ini rumahnya di daerah mana gitu, ya. Berarti ini gimana Bu Intan? Kita kan baginya nih cuma 3 nih karena kita 11, ya. Itu berarti ada satu kelompok yang 4, ya. Nah, jadi gimana nih kita baginya nih? Yang melabuh ada 5 orang ya teman-teman, ya. 6, Bu. 6, oke. Berarti kalau anggotanya 3, Bu Dewi, kira-kira siapa-siapa aja nih yang bisa satu kelompok, Bu Dewi? Perhatikan jenjangnya boleh berbeda, ya. Tapi daerahnya sama. Iya. Iya. Kami kebetulan jenjang SMP-nya 1 orang, jenjang SD-nya ada 3, SMA-nya 2. Enggak masalah, lebih kepada yang berdekatan aja Bu, karena kita mau melihat aset daerah, ya, walaupun jenjangnya berbeda. Oke, siapa nih yang dekat kelompoknya? Yang dekat nih, daerahnya sama. Ibu Dewi sama siapa saja? Rata-rata dekat semua, Bu. Bu Hema tuh di Alu Penyaring loh, yang terdekat. Bu Ani, Bu Nur Hafsah, Bu Siti. Itu satu kelompok. Udah ke sana, udah ke ke Kampung Belakang. Bu Hema ke Alpen. Kampung Belakang itu masih Melabuh bukan? Iya, masih Melabuh. Ke Alu Penyaring itu udah keluar kota kan? Paling cuman Bu Emma yang agak Melabuh juga Bu, cuman agak ujung. Iya tahu saya Alpen tuh tahu, Alu Penyaring tuh tahu. Nah, Bu Emma yang agak di ujung, Bu. Yang lainnya tapi gini lah, Bu Hema dekatnya ke siapa nih? Oke. Bu Dewi Bu yang dekat situ. Kalau Bu Erliani memang arah sana sama orang Siti dan Teti Hafsah kan? Oke, satu lagi, jangan supaya Bu Hema, Bu Dewi, satu lagi siapa? Siti, Bu Siti. Oke, ini kelompok 1 stay di sini ya, udah 1. Kemudian
Yang melabuh satu lagi berarti kelompok 2, ya. Sekarang mari kita bahas yang Aceh Jaya. Siapa-siapa aja nih? Kalau sekolahnya Bu Suryani dekat dengan Bu Emi dengan Bu Erna. Dengan Bu Ani, dengan Bu Erna ya. Kalau sekolahnya, tapi kalau kampungnya semua dekat Bu. Bu Ani siapa ya? Bu Suryani maksudnya Iya, saya. Bu Suryani, Bu Bu Emi. Erna, Mm-mm. Bu Eni. Jadi saya Bu Ya. Suryani, Bu Ani, saya tulis 2 kali ya. Bu Erna sama Bu Emi Supriya ya. Ya, itu yang Oke, dekat sekolah Bu. Iya. Oke, dekat sekolah ini karena mau dilihat daerah sekolahnya. Itu silakan masuk ke kelompok 2 Ibu. Oke ya, sekarang kelompok yang di daerah Aceh Jaya berikutnya siapa-siapa saja? Tinggal saya sama Pak John, Bu. Gak Jauh apa-apa ya? kami, Bu. Jauh lagi ya? Jauh. Tapi nggak apa-apa lah. Kita patokan kita di Pak Rijal aja, sekolah Pak Rijal nanti ya. Nggak apa-apa ya Pak, berdua Pak ya, satu kelompok ya. Boleh Bu, nggak apa-apa. Pak Rizal sama Pak John ya. Oke. Ini jadi kelompok 4. Oke. Jadi Bu Hema kelompok 1, yang melabuh satu lagi kelompok 2, Bu Suryani kelompok 3, dan Pak Rijal kelompok 4. Ya. Nah, kalau dibuat 5 udah kepenuhan Pak. Ya. Atau mau satu kelompok aja nih yang calang semuanya? Boleh. Gabung aja satu kelompok. Berarti Gabung aja Bu. Kelompok ya. Jadi Ya, kelompok calang itu kelompok 3, ya, kelompok Aceh Jaya kelompok 3, kelompok 1 Bu Hema dan Bu Dewi dan Bu Siti, kemudian Bu Teti dan Ibu Erliani, dan satu lagi Bu siapa ya? Teti. Kelompok 2. Silakan. Intinya yang melabuh kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 stay di sini, teman-teman. Nah, tugasnya apa nih? Sebentar ya. Tugasnya adalah ini. Tentukan daerah sesuai dengan kondisi serupa masing-masing ya. Jadi boleh nanti ambil satu sekolah aja, tetapi kan bukan di sekolah itu aja, tapi kita mampu melihat sekitarnya yang kita manfaatkan. Untuk politik kita pakai. Nah, tapi sekolahnya satu saja. Sepakat nanti apa sekolah Pak John. Oh, Pak John jangan, dia agak jauh ya. Nah, lebih bagus kok sekolah Pak Rijal ataupun sekolah teman-teman yang lain satu aja. Ya, oke. Begitu juga Bu Hema, Bu Dewi, Bu Siti satu sekolah aja Bu. Ya, Bu Suryani, Bu Emi, Bu Erna udah sama Pak Rijal ya. Bu Teti, Bu Erliani itu satu sekolah aja juga. Ya. Setiap kelompok membuat identifikasi oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Jadi jangan cuma disebutkan Bu, pemanfaatannya dalam bidang apa, ya. Ke modal mana dia masuk, ya. Modal finansial misalnya, kami punya koperasi, ya, pemanfaatannya untuk, nah ini gitu ya. Nah, hasil pemetaan identifikasi bisa dalam bentuk poster, tabel, ini udah paham. Oke. Gimana kawan-kawan, udah tahu apa yang ingin diidentifikasi dulu dari mulai modal manusia apa pemanfaatannya seperti itu ya, satu-satu diuraikan. Jangan 3 orang 3 sekolah, satu aja yang mewakili ya. Jadi daerahnya Bu Erliani kan mungkin nggak terlalu jauh berbeda dengan yang satu kelompoknya ya. Kayak saya misalnya satu kecamatan lah ya, atau kalaupun 2 kecamatan tetapi kan masih dalam satu kabupaten. Nah, seperti itu teman-teman ya. Usahakan yang betul-betul dekat dengan sekolah yang memang real bisa kita manfaatkan. Iya, silakan kita boleh masuk ke room kita. Ya.
Kelompok 2, 3. Berarti kelompok 4 jangan dipergunakan lagi ya. Oke, kelompok 3 sudah ada. Bu Erliani. Bu Erliani kelompok 2, Ibu. Oh iya betul. Bu Emi dapat. Ayo yang Aceh Jaya semuanya masuk ke kelompok 3. Ya. Presenting dan keluar dari room 1 ya. Kasihan juga kita nimbrung rame-rame di sini, bingung kawan-kawan ya. Karena nanti semuanya videonya ngomong ya, tapi dia nggak ada di room ini. Silahkan boleh keluar. Kelompok 2 Bu Erliani udah ada, teman-teman yang lain ayo nyusul. Teman-teman kalau ada yang belum sholat, silakan sholat ya. Saya juga akan sholat sebentar ya. Baik. Ibu Hema, silakan keluar dari kelompok 1, Bu. Dari main room. Bukannya kelompok 1 stay di sini, Bu? Ibu kelompok berapa? Ibu kelompok 1 saya, Bu Dewi, saya, Bu Siti kan? Oke. Oh, berarti Pak Rijal ngapain di sini, Pak? Pak Rijal. Iya, Pak Rijal tuh yang ada muka wajahnya, Bu. Bu. Iya, yang di sini siapa-siapa aja nih? Bu Hema, Bu Dewi, sama Bu Siti, Bu. Bu Siti. Berarti Bu Erliani silahkan di luar, Ibu Teti juga silahkan. Bu Teti kayaknya lagi sholat, Bu, makanya belum keluar. Ya. Keluar dari room 1, Bu Erliani. Keluar dari room 1, Bu. Iya, tapi Ibu masih ada di room 1, belum keluar, Bu. Iya. Ya. Ya, siapa nih yang manggil? Enggak, ini sesuai kebutuhannya, Bu Teti. Iya, tetapi ini bukan karena masa iya selalu ini? Karena lebih kepada daerah dekat dengan sekolah. Oke, Bu Siti, ya sebentar Ibu, sebentar. Ya. Iya, Bu. Kalau Bu Siti gabung ke kelompoknya Bu ini, siapa yang bakal keluar dari sini? Saya tidak mau mengeluarkan. Siapa Bu? Silakan. Ya. Aduh. Iya, kalau memang tuntutannya seperti itu gimana, Bu? Nah, ini kan kebetulan. Bu, Ibu Erliani, bukan masalah SMA-nya, Ibu. Ini masalahnya sekarang mengenali di sekolah Ibu itu, di dekat-dekat sekolah kalian ini apa aja yang ada. Nah, Bu Siti dekat sekolahnya sama Bu Erliani. Nah, terus siapa yang harus ke sana gitu? Bu Teti,
Nah, udah berarti udah kelompoknya seperti ini. Kelompoknya nggak ada perubahan ya. Karena juga kita tidak bisa sewenang-wenang juga mengajak ke sini ke sana ya, tetapi udah nggak apa-apa kawan-kawan, ini aja kelompoknya ya saya putuskan. Silakan dilanjut dan mungkin di akhir nanti ada pembentukan kelompok kita akan ya. Udah Bu Siti Hasanah, huruf H-nya sudah selesai. Silakan lanjut ya. Baik, Bu Hema, Bu Dewi, sekolah siapa yang kita itukan nanti? Kalau sekolah saya jauh, sekolah yang dekat Bu Dewi, sekolah Bu Dewi aja ya? Atau gimana, Bu Emma? Bu Siti Hasanah, Bu Siti, Iya, Bu. Ibu memang lebih dekat ke mana nih? Lebih dekat ke saya bukan tinggal memang di tinggal, Ibu. Jangan tinggal, tapi sekolahnya. Kalau sekolah saya 30 menit dari Melabuh, Bu. Enggak, lebih dekat ke Bu Dewi sama Bu Hema atau ke kelompok satu? Bu Dewi. Iya. Bu Dewi dekat sama Bu Hema juga? Iya, karena Bu Hema memang beda sendiri ya. Ya udah berarti kami dekat kali enggak Bu, cuman kalau jarak kita tempuhnya lebih searah gitu, ketimbang ke tempat Bu Deti harus belok ke tempat Bu Ani. Jadi gitu. Permanen aja di sini karena kelompoknya Bu Erliani seperti tidak mau dengan saya juga bingung jadinya. Ya. Silakan. Searah kami Bu, searah. Kalau kami searah Bu. Ya, silakan. Lanjut aja. Jadi teman-teman, sekolah siapa yang rencana kita mau ini? Sekolah yang paling strategis. Sekolah Bu Dewi. Bu Dewi. Nggak kalau Bu Hema boleh juga. Nanti kita main ke Apen. Boleh. Lebih boleh lagi itu. Beda-beda strategisnya kan? Yang terdekat aja lah ya, biar gampang ya. Iya. Iya. Berarti terlebih dahulu kita identifikasi aset ya? Iya Bu Hema, kita identifikasi dulu aset manusianya, kemudian ke-7 itu berarti. 7 aspek tadi. 7 modal utama tadi. Siapa catat? Bu Siti ya? Boleh. Oke. 8 modal ya? 8 atau 7 Bu. Ayo. Berarti maksudnya modal-modal ini acuannya di sekolah SMA 3 gitu maksudnya ya? Iya. Oh. Kalau modal manusia ya ini ya. Sekolah, guru, tendik, pengawas murid, wali murid, komite dan masyarakat itu kayaknya nggak ada bantah lagi ya.
Iya, betul. Berarti kita ambil dulu aset modal manusianya ya. Mana Bu Siti? Bu, ini anak tadi sebentar. Oh. Iya. Hasilnya nanti dalam bentuk tabel, poster, mind map, dan lain-lain. Kita rencana mau ambil model seperti apa? Mind map boleh juga. Mind map sama poster hampir sama. Sama, cuman beda bentuk-bentuknya saja. Mind map aja kayak lebih ini. Lebih enak lihatnya. Kayak Bu Intan ya. Mind map terkejar kita besok. Terkejar karena besok kita harus presentasi. Poster sama aja. Poster kayaknya satu-satunya yang singkat padat kan? Poster aja dulu karena waktu kita singkat kan? Iya. Malam ini dilarang tidur. Tidur tetap. Cuman selesaikan tugas kan? Dek, lanjut. Sekret. Apa nih yang kita tulis? Modalnya. Modal manusia. Jadi kita pilih apa? Poster ya? Oke, Poster. Berarti kan yang pertama kita identifikasi dulu modal manusianya kan? Iya, manusia dulu. Yang pertama modal manusia. manusianya yang ada di dalamnya siapa saja? Kepala sekolah. Dari semua. Mulai dari kepala sekolah, guru, teknik. Oh, dari ini dulu, dari murid dulu. Murid. Gini, maksudnya kan, maksud Ibu tadi itu seperti ini. Kita kan memang udah tahu asetnya itu guru, murid, siswa, komite penjaga gitu kan. Yang mau kita tuliskan ini, yang aset berupa kayak mana ya menjelaskannya, kebermanfaatan. Misalnya kayak yang Ibu jelaskan tadi, ada guru yang rajin. Oke. Berarti kita langsung tadi ke apa namanya itu skill yang ada dalam contoh ini. Misalnya kayak Bu Dewi ini dia punya siswa, punya aset. Misalnya kayak membanggakan sekolah misalnya. Yang kemarin ikut lomba boleh. O2SN, FL2SN gitu. Berarti itu yang kita kasih contoh nanti di apa tadi gitu. Di bagian aset bagian murid. Kalau di gurunya apa begitu kepala sekolahnya. Nanti tinggal dijabarkan aja waktu di presentasi. Atau mungkin kita ambilnya hanya di bagian kepala sekolah atau guru atau siswa gitu. Kayaknya nggak harus penjaganya juga enggak. Tetapi sekolah itu di modal manusianya sudah ada yang terwakili begitu. Tapi enggak deh, kalau itu berarti enggak mencakup semua mengidentifikasikannya. Kalau kakak, kita tetap buat siapa saja aset manusianya, tapi di gambarannya nanti waktu presentasi penjelasannya. Itulah namanya mapping gini Kak. Misalnya kan Bu, misalnya guru tadi, guru siapa misalnya di sekolah Bu Dewi yang kira-kira menjadi aset bagi sekolah misalnya yang misalnya dia jadi instruktur gitu. Nah, kita cantumkan aja, nanti baru kita jabarkan, begitu dia. Aset guru misalnya Ibu, kalau menulis itu kayak gitu maksud Ibu tadi. Misalnya kalau misalnya asetnya guru, contohnya guru matematika misalnya, Ibu Sipolan. Nah, asetnya adalah dia
salah satu instruktur nasional misalnya. Begitu bukan? Nah, misalnya nanti guru kita buat aja dalam kurung dia berprestasi, misalnya dia fasil gitu kan. Nah, iya gitu. Berarti kita main map aja. Main map tuh cepat kok buatnya. Apalagi ada ahlinya kan, Bu Dewi. Asli. Hemat. Asli. Kelompok ini nggak pernah serius ini. Asli. Memang ada Waktu kerja nggak serius, waktu presentasi kan serius. Oh iya, itu yang utama ya kan. Itu lah. Berarti siapa nih aset kita identifikasi dulu semua berarti ya. Kalau modal manusia ada nanti guru, siswa dulu ya, siswa. Siswa. Oh ya, murid. Guru ya. Nanti baru kita ini ya. Enggak, itu kan yang ada di teman-teman boleh minta link kelompok satu lagi Mbak? Boleh minta link kelompok kita satu lagi? Oh, salah Bu Ima. Kelompok mana, Bu? Link kelompok dua mereka, Bu. Kelompok satu nggak ada linknya. Kelompok Bu Ani. Kelompok Bu Ani. Iya. Boleh, sebentar ya. Iya, minta linknya boleh. Kalau chat aja. Oh ya. Terima kasih ya. Maaf ya mengganggu. Iya, Bu. Boleh. Udah Bu Irma. Udah, Oke, makasih ya. Murid kita buat dulu, nanti asetnya sebagai apa? Oke. Sama-sama Bu. Oke, murid, baru guru. Murid, guru, kepala sekolah, pengawas. Nah, pengawas kami itu aset tuh. Dia fasil. Iya. Mantap ya. Apalagi? Komite. Wali murid aset. Komite sekolah. Garis miring wali murid. Bukannya komite aja wali murid. Komite itu kan utusan dari wali murid. Oh ya. Komite itu kan struktur dari wali murid. Dia yang menampung semua aspirasi wali murid, baru nanti bekerja sama kita lagi. Ya, garing aja, wali murid. Garing wali murid. Habis tuh? Aduh ya Allah. Habis itu masyarakat. Tokoh masyarakat ada nggak Bu Dewi? Ada nggak ya? Siapa yang aset tokoh masyarakat? Jangan ketawa. Masyarakat heterogen. Nanti komitenya asetnya ini itu bisa pekerjaan bisa jadi aset nggak ya? Dia misalnya anggota dewan kayak gitu. Nggak ya? Dia komite. Selagi dia membantu ke sekolah? Ya, itu aset. Nanti dia berarti ke politik ya? Dia nanti ke politik. Kerjasama ya? Mengambil keputusan. Udah tuh Lesti? Udah. Siswa, murid, guru, kepsep, pengawas, komite. Siapa lagi tadi? Masyarakat terlalu luas. Tokoh masyarakat di situ tidak pernah memberikan sebuah wejangan ke sekolah? Kan sudah diwakili komite. Apa namanya? Tokoh masyarakat beda dengan komite. Ya, kayak misalnya MAA tuh, Majelis Adat Aceh. Nah, itu dia. Itu stakeholder atau masyarakat sih? Masyarakat ya? Masyarakat, tapi bukan masyarakat, tokoh masyarakat kan? Dia organisasi, bukan tokoh. Itu organisasi. Aceh, MAA, tokoh saja lah. Masyarakat itu kan area lingkungan sekolah kan? Ya kan? Lebih ke area sekolah. Iya. Seksi kali itu. Dah. Aset murid, atlet. TU. Staf TU juga bisa. Ya, guru garis miring tendik kan? Garing aja. Guru garing tendik.
Kita punya grup nggak sih dulu bertiga? Ada, bentar. Bertiga juga ya? Tolong di-ping Ada. lah, Ting. Grup apa? Ini mau keluarin Pak John dulu ya. Oh, berempat ya kemarin ya sama Pak John ya? Iya, Ya, nanti berempat kita sama Pak masukin John. lagi. Oh ya, keluarin aja, nggak usah bawa grup baru. Siti tolong ping ya. Ya. Berarti kita langsung ke modal apa tadi? Kalau Sosial. udah sosial ya, Kalau sosial ya. manusia kan udah selesai tadi. Apa masih ada tambahan? Udah cukup kayaknya, Kak. Nanti kan kita perwakilan ini akan kita berikan contoh yang spesifik. Siswanya siapa, kemudian kebermanfaatannya ke sekolah apa gitu. Oke, ke sosial lagi deh ya. Oke, kita ke modal sosial ya. Iya. Modal sosial. Modal sosial ini kan lebih ke norma dan aturan deh ya. Norma, aturan. Mana kamu tulisnya? Selain itu, contohnya kan adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, ya kan? itu contoh konkretnya. Mana tadi tulis? Oh, ini dia ya. Kalau tadi kan modal sosial, komunitas di sekolah, itu juga kan modal sosial. Tadi ada yang sebutin KKG, kalau tingkat SMA, MGMP. Iya. Kemudian tadi kebermanfaatannya
lebih kemana ya Kak? Udah lupa Siti. Waktu dijelasin Ibu tadi. Dia bisa mengatur pola perilaku warga yang ada di sekolah itu kan? Oh iya, tadi contohnya Ibu itu ya, aturannya diubah ya. Iya. Berarti kalau ini yang kita ambil contoh, kalau misalnya MGMP masuk nggak ya? Ya, yang kita kerjasama dengan Puskesmas mungkin kan? Kalau misalnya kan kita ada nih yang polisi Jaksawa Sikula Kak, kalau tingkat SMA Kak Dewi, itu termasuk kan ke dalam modal sosial. Sosial, iya, kerjasama dengan lembaga ya. Kemudian kejaksaan juga. Kejaksaan? Iya, ada juga kan kejaksaan ini yang nanti mereka itu akan membuat sebuah perlombaan seluruh sekolah di mana siswa itu nantinya menjadi duta, Kak. Misalnya duta lingkungan, duta ketertiban lingkungan. Nah, itu kalau kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya mereka ini intinya nantinya akan mensosialisasi ke sekolahnya dulu yang utama. Misalnya kalau misalnya jadi duta Kamtibmas, Kak, ketertiban masyarakat, nanti nggak boleh melanggar lalu lintas. Nah, ini biasa program dari kepolisian, polisi Jaksawu Sekula biasa. Nah, kalau dari kejaksaan sadar hukum, duta sadar hukum. Jadi anak-anak yang nggak boleh misalnya melanggar aturan-aturan, melanggar lalu lintas gitu. Kalau kami di SD seringnya Puskesmas kan, Puskesmas datang ke sekolah melakukan sosialisasi cara pembersihan diri gitu, cara menggosok gigi yang benar gitu. Di SMA Puskesmas ada juga. Oh, Puskesmas ada juga ya. Gizi, tentang gizi, terus tentang gizi. Terus kalau kami desa juga pernah datang ke sekolah. Ngapain? Desa? Desa kalau kecil sama tokoh-tokoh masyarakat kayak baru-baru ini kan ada terjadi anak-anak ISAP ini. Satlem. Oh, berarti itu kan ini. Jadi di tempat wifi dekat ini, dekat kantor desa itu banyak anak-anak sekolah SD. Di situ rupanya mereka menggunakan itu gitu. Oh, gitu. Berarti ini ya. Sosialisasi ya? Iya. Oke, kembali kita ke ini dulu modal sosial nih. Jadi apa aja jadinya? Ya, jadi ada modal sosial ini kita melibatkan institusi atau lembaga, misalnya kayak tadi Puskesmas. Kemudian bisa juga nanti kayak Kejaksaan Agung tadi ya kan. Sadar hukum tadi ya, duta sadar hukum, Kamtibmas, kemudian dari desa dan kecamatan. Oke. Udah dicatat, Dek? Sudah. Lupa. Insya Allah nggak lupa. Sudah ada notulen. Siti berarti untuk modal sosial tuh cakupannya nggak jauh-jauh kali. Kayak kejaksaan tuh nggak usah, itu terlalu jauh. Ini yang ada. Tapi kalau memang ada nggak ngaruh, Bu Dewi. Betul. Tapi maksudnya kan apa namanya? Ini kan nggak kontinu. Kayak Polsek ini dia kontinu, Polres, Polsek dia Sawu Sikula kontinu. Habis itu kan maksudnya nggak melebar dari area gitu maksudnya. Kalau kejaksaan kan itu event.
event ya Kalau kan? pustaka keliling itu bisa nggak kita masukkan dalam sosial? Tinggalin abangnya. Pustaka keliling itu kan setiap 1 bulan sekali mereka rutin datang ke sekolah. Tapi di sekolah saya nggak ada Bu Hema. Oh, nggak ada ya? Oke. Kami Kami rajin ada. membaca semua. Lanjut, apa lagi? Oke, Modal lanjut. fisik. Modal fisik ya. Modal fisik ya? Fisik. Fisik tadi kata Bu Intan ini ya, sapras ya. Gedung Iya. ya. Apa? Sarana, Bangunan. Prasarana, ruang lab, kelas lah tentunya ya. Enak kali yang makan tuh, entah apa dimakannya lah tuh. Buat kita hawa aja. Makanya, aku terbayang pisang goreng. Enak kali ngunyahnya. Kita kopi belum kena nih. modal fisik. Sarana dan prasarana kan? Sapras lah ya. Sapras. Tentunya ruang kelas. Buku itu kan termasuk ya. Buku. Yang ini dulu nggak? Yang besar-besarnya dulu nggak? Kayak ruang pustaka. Lab ya. Iya, betul. Perpus itu kan Lab. sarana dan prasarana. Kalau buku itu kan pendukungnya kan. Pendukung. Berarti kita bagi 3 aja berarti. Ada sarana dan prasarana, infrastruktur, sama sarana pendukung. Ya kan? Ruang guru nggak masuk dia dalam sarana prasarana? Kantor? Iya. Udah masuk ya? Dia lebih ke sarana prasarana, Kak. Hah? Bu. Lebih ke sarana dan prasarana. Iya, itu Iya, kan kan? tanya. Kan kita masih di sarana prasarana kan? Udah tadi ya? Berarti kita bagi 3 dulu ya. Sapras, kemudian infrastruktur. Ya. Alat transportasi ya kan? Sarana pendukung. Nanti baru kita jabarkan. Sarana pendukung. Kalau Sapras tadi meliputi apa aja, Bu Emma? Ruang kelas. Perpus, ya ruang kelas, bangunan ya. perpus, Kantin, musola. Banyak deh. Laboratorium ya kan? Labor, ada ya? aula, Kak? Adalah. Ada ya. Aula. Rumah dinas termasuk kan? Nggak ada. Iya, tapi kami nggak punya. Dulu Nggak ada. rumah dinas. Kami yang SD aja ada. Dulu ada udah di Udah dibobol. Untuk mau dibangun yang lebih bagus. Oke. Tapi mungkin itu bisa dijelaskan nanti nggak usah dimasukin. Karena kan yang dia minta yang ada di dalamnya. Itulah masalahnya rumah dinas lagi udah tidak aktif lagi. Ada, kemarin ada rumah guru di Berarti belakang. masukin aja rumah dinas. Cuman kan nggak digunakan lagi ya kan? Udah rusak. Karena guru-gurunya kaya-kaya, amin. Baik. Udah ya. Berarti semua gedung ya itu termasuk ke dalam Sapras. Ya. Kantin sekolah udah ada kan? Ya, ada. Kantin sekolah berarti masukkan. Malah sekolah Kak Dewi ini termasuk ke dalam kantin sehat, Bu Hema. Yes, Karena keren. saya Masukkan. Keren itu aset kita tuh. Udah berarti ya kantin sehat. Kantin. Nggak dijual minuman mangga madu kan? Nggak boleh kantin Nggak sehat. boleh. Indomie aja nggak boleh ya. ada. Mie celup. Nggak ada. Di situ sehat semua. Itu yang nikmat. Oke, lanjut. Umurnya sedikit. Lanjut. Apa lagi? Modal Infrastruktur. Jabarkan infrastruktur. Misalnya infrastruktur itu apa misalnya? Ke arah seperti transportasi? Alat transportasi? Ini misalnya kayak aliran listrik gitu. Aman nggak? Internet juga kayaknya. Infrastruktur ya? Telkom. Infrastruktur. PLN, Telkom.
Kayak kami kan di sekolah kami, misalnya nggak ada bagus jaringan di situ. Jadi infrastrukturnya di bidang internet itu nggak bagus kalau di Kami bagus. SMA Ada Layung. infrastruktur ada. Listrik, koneksi wifi. Internet bagus ya, wifi ada ya. Jalan yang mudah di ini, jalan itu kan akses ya. Akses ya. Jangan Jalan aksesnya bagus ya. Ke sekolah naik rakit ya sekolah Bu Emma. Naik jet bisa ya. Kami naik jet biasa. Terbang lihat Kalau udara. saya Bu naik rakit kalau itu. Kalau hujan ya, banjir ya. Heeh. Oh masih juga banjir Bu Siti ya? Masih. Listrik tadi ya berarti ya, listrik, jalan baik, internet bagus. Ini nanti kita jabarkan, kita cuman itu poin-poinnya saja. Berarti udah itu aja. Air termasuk enggak di infrastruktur? Iya. Iya kan? Air bagus ya. Instalasi air. Instalasi air. Ada nggak sih instalasi air istilahnya? Ada, dirimu tuh lengkap aku lihat tuh Bu Dewi. Ada tempat maksudnya air tuh instalasi air namanya. Apa ya katanya ya kalimatnya nih ya? Tapi bukan PDAM juga kita ya. Apa namanya? Instalasi air gitu. Kalau listrik, instalasi enggak, tapi secara keseluruhan air di situ air bagus. bersih. Airnya bersih. Enggak juga bersih, maksudnya pengadaan, nggak tahu lah apa tuh kalimat yang bagus. Air, internet, jalan, PLN. Sarana pendukung ada nggak tadi? Ada. Ada, kita kan bagi 3 tadi. Ya, oh ya tadi Bu Emma bilang sarana bagi pendukung 3. yang buku ya. Yang disebut Bu Siti tadi yang pertama buku, sarana pendukung. Smartboard, jangan lupa ya. Oh ya, smartboard. Udah ini ya, udah di tingkat anu lagi ya, di atasnya lagi Infokus ya. Ngeri ya. Kalau Infokus malah 1 orang 1 guru nih di sekolah Bu Dewi. Ngeri kali, pinjam dong. Iya. Kami 1 untuk semua. Infokus ya, Infokus, smartboard, Infokus. Tadi modal manusia tadi belum kita iniin ya asetnya ya. Belum. Nanti kita jabarkan lagi. Siap, apa-apa aja ya. Contohnya. Laptop masuk ya. Laptop, komputer. Laptop masuk ya. Kayaknya biar nggak lupa kita kembali ke modal manusia dulu. Baru kita jabarkan satu-satu yang lainnya. Takutnya kita ini nanti kelupaan di atas. Oke, baik. Siswa tadi murid, gimana kita menjabarkannya ini? Aduh, izin kamar mandi sebentar ya. Bentar ya. Oke. Murid kayaknya ke heterogennya ya. Yuk lanjut Bu Dewi. Murid. Murid tadi. Yang memiliki dampak baik terhadap setelah satu contoh. Kayaknya lebih ke prestasi bukan Bu Hema. Gitu. Aset itu kan yang gimana ya, yang memberikan dampak positif. Iya. Seperti yang dicontohkan sama Ibu Intan tadi kan. Betul. Jadi yang kita contohkan ini nanti langsung real. Misalnya siswa namanya yang ini lomba tadi ya, lomba 2SN ini tadi yang dapat mengangkat nama sekolah ini tadi ya. Iya. Dia di bidang olahraga, misalnya dia udah sampai ke tingkat nasional nih, juara 2. Baru guru ini belum bisa kita korek kan, kita tunggu Bu Dewi dulu mengenai ini. Biasanya guru lebih kepada pendidikannya juga ya. Keunggulannya juga ya kan. Kayak tadi mungkin kalau nggak salah tadi kata Bu Dewi ada guru yang menjadi fasil di situ ya. Bukan. Tapi juga fasil, kalau nggak salah tadi ada fasil katanya. Bukan, orang. itu pengawas. Oh, pengawas sekolah. Ya Allah, dia di kamar mandi tapi bisa bersuara ya. Udah, mana ada lama kali. Betul.
Terbayang gaya mau waktu PPG minta izin kamar mandi. Gak boleh lama-lama. 1 menit boleh ada waktu kapan kita. Udah, berarti kita udah ini gurunya siapa nih? Guru asetnya. Ininya kualifikasi pendidikannya S2 ada. Kualifikasi pendidikannya S2 ya. Pengawas sekolah berarti ya? Enggak, guru kan? Guru dulu nih kan. Itulah. Habis itu lagi ya. Pelatih enggak, belum ada. Lebih ke penjabaran gurunya nih. Aja. Penjabaran gurunya nih guru inti. Itu dia. Enggak, kualifikasi pendidikan kan ini juga asalnya. Terus guru inti. Dah, terus kepala sekolahnya apa ya asetnya? S1 sih dia kualifikasi apa aset kepala sekolah. Kepala sekolah ini aset karena dia mampu untuk kolaborasi kuat kepala sekolah Bu Dewi. Hebat kenal beliau itu. Kolaborasinya bagus. Iya. Lobbynya bagus. Ngeri kolaborasinya tuh yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya. Kolaborasinya bagus untuk ini apa sih bahasanya? Nanti aja dijelasin ya siapa yang presentasi ya. Pengawasnya itu Narsum juga, Fasil juga, IN bukan Bapak itu, enggak IN Bapak. Fasil Bapak itu. Pak apa namanya Bu Dewi? Ini Pak dia pengawas ini juga, pengawas berprestasi tingkat provinsi. Dah. Oke. Kemana lagi kita? Komite wali murid. Komite. Apa komite ya? Anggota dewan. Anggota dewan komite itu aset bukan ya? Keren. Berarti anggota dewan beliau deh. Sebenarnya nggak harus pekerjaan yang itu kan jadi aset. Kayak misalnya dia nelayan atau tukang bangunan kan aset juga bukan ya? Iya, tapi kan dia lebih ke arah real nyatanya kan gitu. Tadi yang nyatanya komite sebagai anggota dewan ya kan, berarti lebih besar dong pengaruhnya gitu. Asetnya ya? Asetnya itu maksudnya dampak positif pengaruh dia terhadap sekolah. Gitu. Oke, lanjut. Komite anggota dewan berarti. Baris miring wali murid. Finansial. Pernah menjalin kerja sama Bu Dewi dengan beliau? Sering lah. Dengan komite? Dalam hal apa aja? Sharing masalah perkembangan siswa dia terlibat. Terus kalau untuk bantuan juga diiniin ke dia. Bantuan sekolah. Keren. Ke fraksi ya istilahnya. Aktif beliau ya? Aktif. Karena kadang-kadang komite ini susah kita pada saat dipilih oleh wali murid. Kadang-kadang maksudnya gini loh, bukan kita menganggap beliau tidak berkompeten, tapi di saat ada keluh kesah wali murid malah dia tidak bisa menjembatani gitu. Oh, kami aktif dan ada beberapa momen yang memang kita libatkan komite. Iya, betul. Kayak riuh kali Dek Siti. Lagi ada anak tuh. Nggak ada yang jaga hari ini. Baik. Kita finansial ya, udah clear ya. Udah. Berarti modal manusia udah, modal sosial udah, modal fisik sudah. Berarti kita modal finansial. Finansial ini di sekolah Bu Dewi ada koperasi kan? Ya, ada. Koperasi pegawai. Iya. Ada berapa punya abang lah? Berkembang Bu Dewi? Jalan ya?
Berkembang lah, ratusan udah. Keren. Itu sistemnya seperti apa? Pinjaman bulan. Kesejahteraan guru. Putar berarti ya? Ya. Kantin, berarti aset kita uang masuk selain di BOS, koperasi sekolah, kantin juga, karena ada berapa persen ya untuk sekolah kantin. Nah, tapi kalau yang kerajinan ini atau produk yang bernilai kita nggak ada. Oh, ada sawit. 1, 2, 3, 4. Berarti BOS, koperasi sekolah, kantin sekolah, kemudian produk yang bernilai berarti. Ada 4 macam di sekolah kami, Bu Siti. Ya, ada koperasi, ada sawit tadi ya, salah satunya. BOS, kantin sekolah. Kantin 4 ya, 4 macam. 4. Ya. Hasil prakarya nggak ada, Bu Dewi? Nggak ada yang bisa dijadikan finansial. Aset ya? Sawit itu hasil produktif ya? Ya, produktif itu. Oke. Apa nak? Teringat saya kan kalau modal finansial nih kalau siswa yang bisa dipakai untuk nari keluar terus dibayar itu merupakan juga aset ya? Iya, itu aset. Aset juga ya? Kalau itu malah berarti lebih ke ini tadi, ke manusia. Lebih ke manusia kan? Ya? Iya, manusia itu. Grup tari misalnya kan. Murid bayar gitu kan, jadi menghasilkan. Ya, nggak ke finansial kayaknya dia tuh Bu Emma. Iya, dia ke manusianya ya. Lebih ke siswa tuh. Iya. Berarti masih ada kita di financial, berarti nggak ada cuma 4 aja ya di sekolah Bu Dewi ya? Iya, cuma 4. Apa aja Dek tadi coba ulang Dek, kadang dari diulang nanti ada pula bayangan lagi kan? Di sana ada koperasi, ada hasil tanaman yang produktif seperti sawit, kemudian dana BOS, kantin sekolah. Oke, cukup ya Bu Dewi ya? Berarti kita masuk ke modal politik selanjutnya ya. Politik. Nah, modal politik ini kerjasama dengan Polres untuk selalu masalah ketertiban yang kayak tadi Bu Intan bilang. Untuk tertib lalu lintas, habis itu pemakaian narkoba, lebih ke situ. Apa lagi? Oh, agama dan budaya nanti lain lagi ya. Tadi ini politiknya masih ngembang lah. Coba dinyanyikan sedikit kayak mana maksudnya? Politik itu kayak yang dijelasin sama Bu Intan tadi. Apa namanya, kebermanfaat untuk sekolah. Jadi sekolah Bu Dewi ini juga ada itu apa namanya modal politik orang nih. Ke salah satunya ada misalnya tadi kan nggak hanya harus ini, nggak harus DPR gitu. Tetapi kebetulan kalau Bu Dewi ada kedekatan, kepala sekolahnya ada kedekatan dengan anggota DPR. Jadi mereka ini kemarin mendapat dana aspirasi kalau saya nggak salah ya Bu Dewi ya. Sering. Sering. Berupa gedung yang diperbaharui Bu Emma. Jadi mereka ada dana rehab. Karena adanya kedekatan politik dengan antara kepala sekolah dengan salah satu anggota DPR gitu. Oke.
Ya, kalau yang dijelasin Bu Intan tadi kan nggak harus DPR. Misalnya kayak tadi beliau Puskesmas. dengan Posko. puskesmas, kemudian dengan desa di situ supaya anak-anak nggak merokok gitu. Itu juga punya kewenangan politik begitu. Iya, ya kami sama. Tulis saja kayak gitu tadi. Persis kali itu. Modal Cuma politik. kalau misalnya bawa Honda itu enggak, karena kan kita udah SMA kan. Iya. Dan memang udah sudah belum ya 17 tahun ya? Belum. Iyalah, pas kelas 2, kelas 11, kelas 12 itu ada yang udah 17 tahun. Maksudnya kita nggak terkendala lagi di SIM-nya kalau SMA. Jadi modal politiknya tadi lebih ke misalnya kayak pengembangan aset. Merokok enggak, modal politik tadi yang merokok yang kayak dan kita juga udah punya tim-tim pengawas lapangan lah istilah kerjasama sama masyarakat. Jadi langsung dikasih tahu, wah ini ada tempat anak-anak lagi di sini lagi merokok gitu. Nah nanti ke puskesmas juga, Polres juga, kita lebih ke Polres. Memiliki hubungan dengan kerjasama dengan Puskesmas, Polres ya. Masalah kita lebih kepada tata tertib berlalu lintas dan narkoba. Organisasi pernah nggak masuk ke sekolah Bu Dewi? Contoh kalau zaman dulu kami kan Sombep, Solidaritas Mahasiswa Bela Pendidikan gitu. Ada nggak organisasi yang bergerak ke situ masalah narkoba dan lain-lain sebagainya? Nggak ada, narkoba lebih ke orang Polres, Polsek, Polres kayak gitu. Kalau yang organisasi apa ya misalnya? Lupa. Paling yang MAA tuh Majelis Adat Aceh. Itu masuk juga tuh. Masuk ada juga, kan? ya, betul. Terus ini apa istilahnya? Sosialisasi masalah lingkungan hidup. Tapi itu kan bukan contoh modal politik lah. Ya, tapi kan dia kerjasama. Ya, ukuran Yaitu modal politik ada hubungan dia antara sekolah dengan lembaga tersebut, Bu Hema. Nah, kalau MAA ini lebih ke pelestarian adat ya. Dia lebih ke sosialisasi sosialisasi adat Aceh, enggak pelestarian adat Aceh begitu. Modal politik itu mereka laksanakan rutin atau seperti apa Bu Dewi? Baru juga sekali. Dan mereka akan merutinkan tapi nggak tahu rutinnya. Berarti ada kerjasamanya dong terjalin di situ kalau memang ada perjumpaan selanjutnya. Iya kerjasama, cuman untuk kedepannya apakah dia memilih sekolah kita lagi kan nggak tahu. Gitu. Paling kerjasama nggak bisa tuh, kayaknya MLA nggak begitu masuk di modal politik. Izin bentar ya. Iya. Ya. Berarti modal politik tadi kita ada Polres, Puskesmas, MAA masukin. MAA kita masukin apa enggak nih? Enggak usah. Enggak usah ya? Enggak usah. Ini dulu mulai Zoom. DPR tadi ya? DPR itu kita masukin. Kayaknya enggak lah. Enggak usah. Cakupan jendela, itu jendela. Puskesmas dan Polres dan Puskesmas aja. Masyarakat setempat.
Kalau modal agama dan kita udah cukup kayaknya ya. Langsung ke modal agama nih kita. Atau kita ke modal agama dan budaya ya, Bu Dewi. Iya, gitu. Bunda, bunda dua dikali tiga, nah berapa? Dua dikali tiga berapa, nah? Modal agama, modal agama dan budaya apa setnya? Kalau ada jaringan kok. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Video kok nggak berjalan ya? Hanyakah berjalan diriku? Ya Allah, jaringan. Satu, dua, tiga.
Tes biar enggak. Bu Siti. Bu Siti. Iya, Bu. Kenapa ya? Saya kok diam? Enggak ada ini. Video Ada kelihatan? Video saya kelihatan nggak mukanya? Enggak. Saya ada kelihatan, Bu. Kelihatan. Masalahnya kamera terbuka nih. Jaringan nih. Saya aja enggak ada ini. Enggak ada goyang-goyang mulutnya kayak diam gitu, Batu. Kan ini kamera terbuka tapi nggak nampak ya? Enggak. Lucu. Kameranya terbuka nih. Tutup aja dulu ya. Udah yuk lanjut yuk, 2 lagi. Iya nih, enggak lama lagi soalnya. Nih, gara-gara jaringan nih. Ini memang jaringannya nih. Tadi bagus tapi. Tutup kamera ya, karena tadi hidupin kamera juga nggak kelihatan. Oke. Aku nih, jaringannya macet. Kita lanjut modal agama dan budaya. Oh, 1 lagi ya? 2 lagi. Oh, lingkungannya. Cari Bu. Dek, kecilin sedikit. Kami di sini udah azan. Ini belum. Udah, gercep. Yuk. Modal budaya sekolah. Asetnya musola. Musola. Musola tuh modal ya. Oh, ada hubungan nggak dengan tokoh agama gitu? Apa ya? Tokoh agama ya. Tetap ada ya misalnya ya. Kalau misalnya kayak maulid tuh kan kita ada undang. Penceramah yang diundang. Itulah maksudnya. Masuk nggak itu ke modal agama? Kan tadi kayak dijelasin Bu Intan bahwasanya modal agama dan budaya itu menuntun. Getba, gerakan literasi baca Al-Quran. Masuk. Itu. Iya. Budaya. Yang MAA tadi, Kak? Ya, bisa tuh. Apa tadi? Dengan hubungan baik dengan Majelis Adat Aceh. Tokoh Majelis Adat Aceh.
Tokoh kebudayaan. Hubungan baik dengan tokoh kebudayaan dalam kurung MAA. Aktivitas keagamaan lain seperti Jumat itu ada kegiatan lain nggak di sekolah Bu Dewi? Ada. Baca Yasin wajib tiap Jumat. Berarti masuk itu ke dalam. Ya itu Getba kan juga masuk kan, gerakan literasi baca Al-Quran. Iya. Udah masuk ke situ aja Bu Emma. Berarti Jumat cuman khusus misalnya khusus cuman yasinan gitu aja Bu Dewi ya? Nggak ada gerakan yang lain, misalnya kalau kayak kami ada praktek sholat gitu. Oh, praktek sholat itu kita lebih ke mapelnya Bu. Dan kita ada sholat zuhur berjamaah itu rutin Bu Emma. Itu tapi karena musolanya kecil, jadi per kelas dia ada jadwal-jadwalnya sholat zuhur berjamaah. Bu Dewi lagi azan di sini, berhenti sebentar dulu boleh ya? Boleh. Boleh. Oke. Sebentar ya, kita break sebentar ya, lagi azan. Kindi.
Teman-teman, kalau belum ada yang rame, di sini udah iqomah juga ya. Kita sholat dulu ya.
Baik kawan-kawan, apakah sudah ada di belakang komputer atau masih sholat? Kita akan segera selesaikan kegiatan kita ya, teman-teman. Iya, kawan-kawan kita yang di Tenom agak sedikit terkendala ya dengan jaringan ya. Mereka listriknya pada off, jadi kita selesaikan saja kegiatan kita pada malam hari ini ya. Teman-teman, mari kita melakukan refleksi aktivitas pembelajaran kita ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Oke. Apa nih yang kawan-kawan dapatkan? Mampu dalam hal apa ini? Kalau kita hubungkan dengan kegiatan kita pada hari ini, ya, bagaimana teman-teman diminta untuk melakukan kerja kolaborasi ya. Nah, apa pada saat kerja kolaborasi itu apa yang teman-teman dapatkan? Mampu apa ini? Ibu Siti boleh open mic Bu, barangkali Bu, ya sedikit ya. Baik Bu, jadi setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya mampu dan kami berkolaborasi menularkan ide-ide terhadap materi tentang pada hari ini Bu. Ya, jadi di dalam kelompok tadi apa Bu yang Ibu dapatkan Bu? Maksudnya apa nih? Pembicaraannya seputar apa? Mengenai 7 aset di sekolah Bu, itu yang kita bahas dari poin dari modal manusia sampai modal lingkungan Bu. Iya, berarti setelah pembelajaran hari ini, Bu Siti akhirnya mampu kenali dan mengidentifikasi 7 aset ataupun 7 modal yang terdapat di sekitar sekolah Bu Siti ya. Ya. Oke, nah kemudian Bu Hema nih, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa Bu Hema? Baik Ibu, nah perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama saya senang ya Bu ya, di mana saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman menentukan aset yang dimiliki di satu sekolah teman kita, dan kita berkolaborasi juga menyampaikan apa yang aset atau apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita Ibu. Iya, kalian misalnya gini ya, target apa nih kira-kira sesudah kita melakukan ini ya, kita melihat ya, apa nih yang bisa kita lakukan, target seperti apa nih yang bisa kita buat ya, bukan kita kenal nih 7 modal utama sekolah kita nih ya, 7 modal yang dapat kita gerak untuk menggerakkan sekolah kita. Targetnya kira-kira apa nih di sekolah? Masih saya Bu? Boleh, silakan Bu Emma. Oke, dari 7 ada ide apa gitu mungkin Bu Emma? Ya, gimana nih coba? Ya, tadi dari hasil diskusi kita ini Bu, jadi ada rencana mungkin yang bisa kita contoh dari aset yang dimiliki sekolah Bu Dewi Bu. Contohnya dan ini diterapkan di sekolah Bu Hema ya? Bisa diterapkan di sekolah saya Ibu. Nah contohnya tadi Bu Dewi selain kerjasama dengan Puskes, kalau kami SD kan lebih banyak dengan Puskesmas Bu ya. Tapi kalau Bu Dewi tadi lebih banyak, maksudnya gini, karena komite sekolahnya itu kebetulan anggota dewan,
maka mereka banyak berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang memiliki istilahnya gini Bu, yang memiliki dana yang lebih gitu Bu. Contoh mereka bisa membuat proposal dan memasukkannya ke situ gitu. Kalau kita SD kan dari selama ini belum ada yang seperti itu kita kerjakan Ibu. Dan mungkin di tempat saya akan saya laksanakan Ibu, karena di daerah kita Alpen di sini kebetulan ada PT MIPA. Ada PT MIPA, mungkin kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka Ibu. Iya. Untuk mengembangkan pendidikan di sekolah kita nanti. Itu namanya mengembangkan komunitas dengan berpikir aset tadi Bu, pengembangan komunitas berbasis aset ataupun PKBA kita kenal ya. Nah, aset yang ada di sekitar Ibu Hema adalah sebuah pabrik ya Bu ya. Pabrik ya Bu. Nah, itu kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, seperti itu misalnya ya. Insya Allah Bu, udah terbayang itu Bu ke depannya insya Allah. Nah itu. Jadi dibanding selama ini persepsi kita harus hanya selalu bahwasanya aset itu berhubungan dengan uang. Iya. Nah, satu pertanyaan lagi nih setelahnya. Bu Suryani, kira-kira apa nih Bu? Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa apa yang Ibu pahami Bu? Silakan Bu. Iya, maaf Bu Dewi, tidak apa-apa Bu Dewi. Ya. Silakan Bu Sri. Ya Bu, jadi Bu kan kalau dari kelompok kami belum banyak belajar nih Bu, karena selalu keluar masuk dengan jaringan. Kami sangat terhambat hari ini Bu. Oh, gitu. Bahkan screen aja nggak bisa kami hari ini Bu. Tapi alhamdulillah Pak John sudah mulai buat juga dan akhirnya dibagi lewat link WA ke kami Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau kawan-kawan memang membutuhkan breakout room nanti kabari aja saya ya. Ya Bu. Saya akan buat breakout room baru, tetapi ini juga sebenarnya bisa melalui line chatting teman-teman ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita buat ya dan bagaimana seperti apa ya. Jadi tetapi tentu tetap ada nih pemahaman ini. Apa yang kita pahami ini? Ya Bu. Bahwasannya ya silakan Bu Suryani. Jadi Bu kan kalau yang saya pahami terutama itu dalam meningkatkan modalnya di modal sosial Bu, politik Bu. Jadi di sini kebetulan juga komite kami itu anggota dewan. Jadi karena dari Ibu ini tadi ada ide juga. Jadi untuk saya, kenapa tidak kalau kami bisa juga memanfaatkan lewat komite sekolah kami tadi. Dan kami juga sekarang Bu baru melakukan bekerja sama dengan tim Tagana Ibu. Jadi beliau juga merupakan ketua tim Tagana sekarang. Jadi kami bisa aset. Ini Bu, ini yang penanggulangan bencana Ibu. Oh, Satgas ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya Bu ya. Oke. Ya gitu. Baik. Dan satu yang saya pesan Ibu. Jadi sebenarnya kita paham bahwasanya kalau ngomongin aset itu nggak selalu harus berwujud dana, tetapi orang-orang yang dapat membantu kita itu juga dana. Kemudian tidak selalu harus anggota dewan Bu yang bisa membantu kita ya. Nah, kayak Bu Hema tadi udah menemukan ada pabrik yang dekat, mungkin kita bisa kerjasama ya, apapun gitu. Jangankan untuk jangan berbasis minta duit dana gitu, bikin proposal atau apa. Boleh berkunjung ke pabrik dia juga menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Nah, gitu juga. Ada Bu Intan, ada sanggar tari di dekat sekolah. Ya kenapa enggak? Kita berdayakan, ayolah kalian sekali-sekali juga mengenalkan kebudayaan Aceh kepada kami. Ada majelis gampong, ada kelompok fardu kifayah dekat sekolah. Kenapa nggak kita berdayakan? Nih biar anak-anak ini juga suatu saat sadar dia harus menyelenggarakan jenazah sebagai tanggung jawab umat muslim ya. Nah, kalau nggak ada peduli dari sekarang, bisa jadi nggak ada yang pegang jenazah siapapun lagi nanti, karena semua nggak paham. Nah, jadi intinya itu, yang kita pahami bahwa dana itu tidak selalu harus berwujud uang,
modal di dalam sekolah kita itu banyak sekali jika kita mau menggalinya. Nah, demikian ya teman-teman ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka selesailah kegiatan kita pada hari ini dan kita besok akan melakukan presentasi. Saya rencana ini kalau dapat ini, tapi nanti ada pemberitahuan ya. Saya kalau dapat nih kita mulainya mungkin di pukul 14.15 ya, ataupun di pukul 16. Jadi saya akan pikon di 1:30 nih dengan teman-teman supaya tidak terpotong dengan sholat maghrib dan lain-lain. Tapi kalau bisa, ya kadang-kadang terlalu cepat juga belum pulang dari sekolah dan lain-lain ya. Saya mohon kita bertoleransi lah ya, supaya jangan malam, atau kalau teman-teman mau Bu Intan kami malam sekalian Bu, ya saya ikut aja gimana kawan-kawan ya. Di sini saya di posisi yang bisa memang. Kalau yang hari itu memang benar-benar saya nggak bisa kawan-kawan. Jadi saya selalu 2 minggu ini dari mulai jam 2 sampai dengan jam 9 malam itu saya di depan komputer tanpa henti, termasuk hari Minggu. Nah itu dia, jadi memang ampun ya, tapi ya udah kita terjun, kita jalanilah ya, insya Allah kita sehat. Baik, selamat bekerja teman-teman, sedikit lagi ya, sampai jumpa dan saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.